Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, perkenalkan nama saya Juniati Yusuf dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi saya yaitu kemurahan Allah kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan 24. Nah, saudara-saudara, pada masa kini banyak sekali pemikiran-pemikiran orang yang salah mengenai Allah. Mereka berpikir bahwa Allah adalah Allah yang hanya menghukum saja. Tetapi perlu diketahui bahwa Allah juga adalah Allah yang penuh dengan kasih dan pemurah. Sifat Allah tidak hanya mengarah kepada satu titik saja, yaitu keadilan. Namun Allah juga merupakan pribadi yang penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan kemurahan. Nah saudara-saudara, saat ini mari kita melihat apa itu kemurahan. Menurut KBBI, kata kemurahan itu ditulis dengan kata kebaikan atau kelimpahan. Menurut Newman dan Stein mengatakan bahwa kemurahan merupakan sebuah sifat pengasih atau penyayang, suka menolong, baik hati, dan mudah mengampuni. Sedangkan menurut Hare, kata kemurahan itu sama dengan perbuatan kasih. Nah, jika dikaitkan dengan kasih, kata kemurahan ini memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan kata pengampunan, di mana kemurahan ini merupakan sebuah sikap hati yang rela melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dan tidak langsung menyalahkan. Nah saudara-saudara, saat ini kita akan melihat mengenai kemurahan Allah kepada Daud. Kisah kejatuhan Raja Daud bermula dari sejak ia melihat seorang wanita yang bernama Batsheba. Raja Daud tertarik dengannya ketika ia melihat wanita ini dari soto istananya. Raja Daud kemudian mengambil Batsheba untuk tidur dengannya. Setelah beberapa hari sesudahnya, Batsheba pun mengandung dan hal itu menyebabkan Raja Daud harus menjadi seorang pembunuh dengan merencanakan pembunuhan atas suami Batsheba. Nah, melalui kejadian ini paling tidak Daud melanggar 3 hukum daripada hukum Taurat, yaitu ia mengingini istri orang lain, ia berzina, dan juga ia membunuh, yaitu suami dari Batsheba yaitu Uria. Nah setelah kejadian itu saudara-saudara, Allah mengirimkan seorang nabi yaitu Nabi Natan untuk menegur Daud melalui sebuah perumpamaan. Awalnya ketika Raja Daud mendengarkan perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Natan, ia sangat marah terhadap orang kaya yang disebutkan di dalam perumpamaan itu. Raja Daud berkata bahwa orang itu harus dihukum mati dan ia harus membayar denda. Namun tanpa Daud sadari, perumpamaan ini merupakan sebuah perumpamaan yang merujuk kepada dirinya. Perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Natan sama seperti perumpamaan Yesus, di mana perumpamaan ini bermaksud supaya pendengar menilai dirinya sendiri. Nah setelah itu Nabi Natan membalikkan perumpamaan itu kepada Daud. Nabi Natan menyatakan bahwa Daud adalah orang kaya yang ada dalam perumpamaan yang ia sampaikan. Nabi Natan mengatakan bahwa Daud berdosa, namun Nabi Natan tidak mengatakan bahwa Daud akan dihukum mati. Nah, saudara-saudara, mendengar perkataan Nabi Natan, seketika Daud menyadari kesalahannya. Ia mengakui dosanya dan ia tidak dihukum mati, melainkan ia diampuni. Namun Allah tetap memberikan hukuman atas perbuatan Daud dan Batsheba. Daud harus menderita atas dosanya, yaitu anak yang merupakan hasil dari hubungan gelapnya bersama Batsheba harus mati. Bahkan terlihat dari catatan Alkitab bahwa anak-anaknya pun mengalami kemerosotan moral. Meskipun Daud harus mengalami peristiwa-peristiwa pahit, dapat kita lihat bahwa Allah tetap memelihara Daud. Nah saudara-saudara, mari kita melihat bahwa apa saja bentuk-bentuk kemurahan Allah kepada Daud. Yang pertama, yaitu nasihat. Perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Natan tidaklah serta-merta ia sampaikan dari kehendaknya sendiri, melainkan
Allah lah yang mengutusnya untuk menasihati dan memperingati Daud. Dapat kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1. Nabi Nathan menasihatinya melalui sebuah perumpamaan. Yang disampaikan oleh Nabi Nathan tidak hanya berupa nasihat, namun juga merupakan teguran dan peringatan. Melalui nasihat itu, akhirnya Daud pun menyadari dan bertobat dari kesalahannya. Dapat dilihat saudara-saudara bahwa teguran Nabi Nathan merupakan sebuah bentuk anugerah yang diberikan Allah kepada Daud. Selanjutnya, kemurahan Allah kepada Daud yaitu pengampunan. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13, setelah Nabi Nathan menyampaikan teguran kepada Daud, ia pun menyadari kesalahannya dan merasa berdosa akan perbuatannya. Setelah itu Nabi Nathan menyatakan pengampunan atas kesalahan Daud. Akhirnya Daud bangkit dan memulai hidup yang baru di dalam pengampunan yang diberikan baginya. Melalui pengampunan yang diberikan, kehidupan Daud kembali dipulihkan. Nah, yang ketiga, kemurahan Allah kepada Daud yaitu kesempatan. Allah juga memberikan kesempatan kepada Daud Allah juga memberikan kepada Daud sebuah kesempatan. Melihat perbuatan keji Daud, Tuhan bisa saja membinasakan Daud segera sesudah ia berbuat dosa. Tetapi dapat dilihat bahwa kemurahan Allah yang begitu besar sehingga Allah memberikan kesempatan kepada Daud untuk bertobat. Ketika Daud merendahkan diri, Allah masih tetap berkenan kepadanya. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat kemurahan Allah menurut para ahli. Menurut Tyson, kemurahan Allah dinyatakan dalam Allah yang memperlakukan semua makhluknya dengan lemah lembut dan sayang serta memberkati mereka. Sedangkan menurut Gruden, kemurahan Allah dinyatakan dalam perkenanannya kepada mereka yang tidak layak mendapatkan bantuan, tetapi hanya hukuman yang tidak pernah diwajibkan, tetapi selalu diberikan secara cuma-cuma di pihak Allah. Menurut Koestler, kemurahan Allah juga berkaitan dengan kapasitasnya untuk berbuat baik bagi makhluknya yang berkaitan dengan belas kasihan dan pengampunan. Sedangkan menurut MacGregor, kemurahan Allah juga ditunjukkan dalam bentuk kasih yang rasional yang didasarkan kepada kebenaran dan kekudusan. Allah itu pengasih tetapi juga adil, yang berarti bahwa Allah tidak akan tinggal diam ketika makhluknya melakukan pelanggaran menurut Brecht. Menurut Stanley, kemurahan itu mengakui implikasi sepenuhnya dari dosa, bukan mengutuknya. Didukung oleh pendapat Wijaya, di mana mengatakan bahwa kemurahan bukan murahan, justru bertentangan dengan sikap murahan. Nah, saudara-saudara, berdasarkan beberapa pandangan-pandangan para ahli, dapat kita simpulkan bahwa kemurahan yang dinyatakan Allah memang merupakan kasih yang besar, namun juga sejajar dengan keadilannya yang tidak ingin makhluknya terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Kemurahan Allah mendorong umatnya untuk membangun hidup yang bermutu. Nah, kita melihat relevansi kemurahan Allah pada masa kini. Kemurahan Allah terlihat nyata dalam kehidupan manusia pada masa kini, di mana kemurahan Allah terlihat nyata melalui pemeliharaannya bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Kemurahan Allah juga nyata ketika Allah mengasihi seluruh umat manusia tanpa syarat. Ia selalu memberikan kesempatan kepada umat manusia meskipun mereka tidak layak mendapatkannya. Allah mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran umatnya. Allah juga membasuh bersih noda cermat dari ketidakbenaran mereka. Nah, sebagai kesimpulannya saudara-saudara, Allah merupakan pribadi yang penuh dengan kasih. Kasih Allah nyata bagi setiap umatnya yang mau menyadari kesalahan mereka. Allah juga akan memberikan kesempatan dan akan memulihkan keadaan mereka meski dalam keadaan sehancur apapun. Seperti kisah Daud, di mana ia sudah melakukan kesalahan yang sangat kejam, sekalipun tetap Allah masih mengasihi dia.
Tetapi kasih Allah juga tidaklah murahan. Dalam sifat Allah yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan, Allah juga adalah Allah yang adil. Allah akan memberikan hukuman bagi mereka yang melanggar perintahnya, tetapi Allah juga akan memberikan mereka kesempatan untuk mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Nah, demikianlah saudara-saudara penjelasan saya mengenai materi ini. Kiranya mengenai materi yang saya sampaikan dapat memberkati kita semuanya. Salah dan kesilapan saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.